Shalom. Shalom sahabat Pas, pejuang keselamatan di akhir zaman dimanapun saat ini berada. Saat ini saya sedang berada di kebun mini saya, tepatnya ada di samping rumah, yang dimana luasnya atau lebarnya itu tidak banyak, hanya sekitar 1,5 meter, tetapi bisa menghasilkan berapa banyak tanaman yang dimana dapat kita gunakan atau dipakai oleh rumah tangga keluarga kita di sini untuk keperluan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya memulai panen atau mengambil hasil dari kebun saya mau tunjukkan kepada kita semua kebun atau hasil tanaman yang saya akan panen sebentar lagi. Ini dia. Ini di sini ada bunga telang sampai ke atas ya. Nah, di sini ada rica. Kalau di Sumatera namanya ini cabai rawit atau cabai kecil. Ini ada satu pohon, satu pokok, dua pokok. Nih, sudah siap panen ya. Saya sengaja biarkan dia sampai memerah supaya kualitasnya bagus dan pedasnya lebih terasa, lebih endul. Nah, di sini ada 3 pokok. Di sini ada cabai keriting 1 pokok, tapi yang di sini aja masih 1 pokok. Di sini ada lagi dan di sini. Nah, di 1,5 meter yang luasnya ini, lebarnya ini ada juga sayur kangkung, ada krokot yang bisa kita nikmati bergantian setiap minggunya. Nah, di sini ada yang namanya sayur bayam Cina. Ya, ini enggak dipupuk, enggak diapa-apain, cuma dicantolin udah gini, hidup berkembang biak. Nah, selain itu ada kangkung juga tadi, dan di sini ada daun katuk. Kalau kita Sumatera namanya daun nasi-nasi. Nah, itu dia yang akan kita panen. Tapi sebelum memanen saya mau menyapa ketiga pribadi ilahi terlebih dahulu yang ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Shalom kepada Bapak Sorgawi, Bapak Yahweh yang memakai tubuh casing, Bapak Eman Lahagu. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom juga kepada Pangeran Ilahi, King of the Kings, Jesus Christ, Alpha dan Omega, Raja di atas segala raja, yang merupakan wujud Allah itu sendiri dan sumber terang ilahi yang sudah datang ke tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto, yang sesuai dalam firman-Nya dikatakan bahwa dia adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang berasal dari Allah, dan di mana dia telah datang di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini sebagai manusia, dikatakan sebagai manusia di dalam 1 Yohanes 4. Sebab jikalau dia datang sebagai manusia untuk menyelamatkan umat manusia, dan tidak ada dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke tengah-tengah dunia sebagai dalam bentuk wujud patung ataupun wujud batu, gunung, dan robot, tetapi dia datang dengan sebagai manusia. Karena apa? Karena yang diselamatkan adalah manusia, yaitu saudara dan saya. Haleluya. Dan diberkatilah setiap orang-orang yang percaya dan yang senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri, mencari kebenaran firman Tuhan ini, yang senantiasa setiap hari bertekun melakukan kebenaran firman Tuhan, dan yang mari senantiasa berseru menyampaikan seruan pertobatan di akhir zaman ini untuk datang mengenal, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengenal pribadi Yesus Kristus itu yang sudah datang ke tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Salam hormat, salam kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap orang yang telah dibukakan rahasia ini, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad di akhir zaman ini, yang dibukakan hanya kepada sebagian orang saja, yang rohnya dicurahkan dan yang mau mencintainya, bukan hanya di mulut tetapi mencintai di dalam hati juga, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan sebagai bukti realitas untuk mencintai Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom juga kepada pribadi Roh Kudus itu sendiri, yaitu yang memakai tubuh casing Ibunda Fei Hamdani, pribadi mempelai ilahi sendiri yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, yang merupakan wanita yang tertulis dalam kitab Wahyu 10 dan Wahyu 12. Salam hormat, kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa mencari perkenanan Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab demikianlah, jikalau kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu datang atau berasal daripada Allah, berarti dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita itu adalah
roh antikristus itu sendiri. Tetapi bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah berasal dari Allah dan datang sebagai manusia, bukan sebagai patung seperti yang saya katakan tadi barusan, atau sebagai robot, atau sebagai batu, atau sebagai binatang yang saat ini banyak disembah-sembah orang. Nah, maka berarti Anda atau saudara juga, saya atau saudara adalah berasal daripada roh Allah itu atau roh kebenaran itu sendiri. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Dan saat ini saya mau berbagi pengalaman saya untuk dalam memanen hasil dari kebun, yang dimana merupakan sumber berkat daripada Tuhan Yesus Kristus Allah kita sendiri, yang diberikan, yang dijanjikannya kepada setiap anak-anaknya. Karena Dia berjanji Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan dan meminta-minta, tetapi mari kita jadikan iman itu dengan tindakan. Haleluya. Sahabat Pas, pejuang keselamatan di akhir zaman, saat ini saya sedang berada di kebun mini saya yang tepatnya di samping rumah. Di belakang saya bisa terlihat tereng. Tidak mau. Oke. Dan ini merupakan salah satu bentuk bahwa kita termasuk adalah orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Sebab bukti bekerja di ladang Tuhan itu realitanya bukan hanya ketika kita melayani di gedung atau di gereja, bukan hanya sekedar ketika kita berkhotbah, tetapi kerja di ladang Tuhan itu ketika juga mengusahakan alam atau bumi yang telah dipercayakan kepada kita. Dan saat ini saya mau beritahu kepada kita semua, mari kita saat ini jangan berpangku tangan terhadap hasil alam yang dimana diperjualbelikan di supermarket besar, yang tidak kita bisa jamin kualitasnya, yang dimana karena saat ini ya saya mau ingatkan kepada kita semua, akan terjadi banyak genosida baik melalui iklim, makanan, air dan sebagainya, dan cuaca udara. Karena oleh sebab itu kita harus berwaspada, berhati-hati, dan dihimbau kepada kita semua, mari kita berkebun, mari kita bercocok tanam, khususnya bagi yang ada di kota silakan pergi mengungsi ke pegunungan atau ke tengah-tengah hutan. Karena apa? Karena semuanya yang ada tinggal di perkotaan saat ini nanti akan dikontrol oleh sistem itu sendiri, di mana kita kesejahteraan kita hanya ada di dalam genggaman tangan, yaitu patung itu sendiri atau sistem itu sendiri. Jadi sebelum hal itu terjadi, mari kita bergerak, mari kita bercocok tanam. Supaya apa? Supaya dengan bercocok tanam kita bisa mencukupi keperluan kita sehari-hari, kebutuhan rumah tangga kita, yang dimana jaminan kesehatannya, jaminan kualitasnya sudah terjamin, tidak perlu diragukan lagi apakah itu bahan sintetis atau sudah merupakan bagian tanaman yang sudah diracun atau digenosida. Jadi kalau untuk mengkonsumsinya kita sudah aman. Nah, hari ini saya mau mengajak kita, silakan saksikan. Bagi yang tertarik untuk berkebun, mari berkebun seapa adanya yang bisa kita nikmati. Dan saran saya, berkebun atau bercocok tanamlah apa yang kamu sukai, apa yang bisa kamu nikmati, dan apa yang bisa kamu sukai, dan makanan yang atau tanaman yang paling kamu sukai. Jangan kamu menanam suatu tanaman yang tidak bisa kamu makan atau merupakan anti daripada tubuh kamu sendiri, seperti itu. Karena akan sia-sia, tidak akan berguna seperti itu. Oke, check it out. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis, banyak buahnya. Ini merupakan berkat dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang sudah datang ke tengah-tengah dunia. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Tetap semangat, cayo-cayo, horas bahaya hobu, sa'il, shalom Elohim. Bye-bye.